ya. Dan mereka kemudian akan mendelivery hasil result yang bisa diukur dan continue. Dan percayalah teman-teman semuanya, ada satu keunggulan dari seluruh leaders yang ada di universe ini, dari seluruh leaders yang ada di alam semesta, leaders apapun itu, mau leaders keagamaan, mau leaders bisnis, mau leaders kemanusiaan, mau leadership kenegaraan, apa itu? Satu kata, self-awareness. Kali ulangi ya, self-awareness di dalam leadership itu akan memberikan deep respect yang mendalam dari anggota tim kita. Dan kalau kita lagi ngomongin bisnis, ini tuh akan membuat anggota tim kita memberikan bukan cuma penghormatan, tapi juga measurable business result, bisnis hasil bisnis yang bisa diukur. Dan kalau dari semua karakter kita obrolin, teman-teman semuanya, strategic and skills, ada satu trait, ada satu ciri khas, ada satu kunci di mana setiap leader yang dari berbagai macam peran tadi itu menjadi leader yang hebat. Apaan itu? Dia punya self-awareness. Jadi kira-kira self-awareness penting apa penting banget? Penting banget. Penting banget. Thank you for the sound. Oke. Self-awareness in business, guys. Ini ada penelitian juga nih dari Urich. Greater self-awareness also may render us better workers and team players. Tadi udah disebutin ya, teman-teman semuanya. Kalau kita punya self-awareness ini akan nyodorin ke kita. Kalau nanti Anda jadi pemimpin bisnis semuanya, amin. Teh Mira sudah jadi pemimpin bisnis, Kak Kartini udah jadi pemimpin bisnis, Kak Reva Surabaya udah jadi pemimpin bisnis. Nanti tuh akan dititipi tim yang mereka tuh nggak suka bohong, who are less likely to lie, cheat, and steal. Self-awareness punya kita, tetapi nanti dampaknya ke tim kita, mereka akan jadi jauh lebih jujur, jauh lebih baik. Dan ini tuh baru ngomongin tim, gimana dengan pasangan. Aduh. Kalau ada cerita pasangannya suka cheating, terus lagi pasangannya selingkuh, dan lain-lain, balik-baliknya ke apa? Ke self-awareness-nya kita. Banyak orang yang kemudian split, banyak orang yang kemudian berpisah, terus kemudian bilang, ini tuh gara-gara pasangan gue nih. Hey guys, come on. Dari situ aja udah kebayang tuh. Oh ternyata pasangannya kabur, bukan karena cuma dia. Ya pasti karena dia nyalahin pasangannya. Ya. So teman-teman semuanya, itu yang pertama. Terus lagi, akan nge-enrich kita tuh kalau misalkan punya self-awareness, akan memperkaya employee communication. Komunikasi di antara pegawai-pegawai kita, engagement-nya, ya, trust and productivity-nya, organizational culture-nya bakalan naik. Padahal self-awareness-nya siapa? Self-awareness-nya kita, belum self-awareness-nya orang lain. Tapi udah ngasih nuansa yang luar biasa banget untuk nge-boost, untuk memperhebat, untuk memperkaya employee communication, engagement, trust and productivity, and also organizational culture. Udah. Satu lagi, teman-teman semuanya, si self-awareness ini akan ngebuat seseorang dari good itu bagus, tapi sekarang itu nggak keren, jadi luar biasa. From good to great. Makanya sahabat-sahabat semuanya, kalau kata si Ulrich tadi, ya, single most important and yet least examined determinant of success or failure. Jadinya ini satu kunci yang menunjukkan orang nanti akan berhasil atau gagal. Nah, neta self-awareness. Self-awareness ini jadi cikal bakal juga dari yang namanya emotional quotient. Gitu. Seseorang yang jago di dalam menjaga, yang cerdas di dalam menjaga perasaan-perasaan yang ada di dalamnya. Jadi nyampe sini, teman-teman semuanya. Self-awareness ini penting apa penting banget?
Sangat penting, Kang. Jadi teman-teman semuanya, siapa yang merasa bersyukur hari ini bisa kumpul pagi hari ini di Zoom-nya growitup.co, acungkan tangan dan katakan saya. Alhamdulillah, bersyukur banget. Alhamdulillah, bersyukur banget. Kalau mau dipikir-pikir, kata si Yurich tadi, kalau mau dipikir-pikir, ada single most important yang nyebabin orang gagal atau sukses. Naon eta? Self-awareness. Masya Allah. By the way, Kang, jadi self-awareness itu apa dong? Baru ngebahas nih. Self-awareness itu apa, teman-teman? Self-awareness itu adalah ability to monitor our emotion. Kita memiliki kemampuan memonitor emosi-emosi kita dan pikiran-pikiran kita dari satu kejadian ke kejadian yang lain, dari satu momen ke momen yang lain. Untuk apa? Untuk membuat pemahaman kepada diri kita jadi jauh lebih baik. Untuk kemudian kita mengalami yang namanya kedamaian dengan siapa dan apa diri kita. Dan juga kita bakalan menjadi seseorang yang proaktif, managing. Kita ini proaktif, nggak reaktif nge-manage our thought, emotions, and behavior. Keren apa keren banget? Keren banget. Kalau kita udah belajar yang namanya self-awareness, kita bakalan tahu perasaan apa yang lagi menghantui kita. Kenapa gue sedih, kenapa gue galau. Kenapa kok aku tuh rasanya ingin menghampiri dia, tapi aku tidak punya keberanian. Kenapa keberanian itu tidak ada? Kita jadi tahu. Kenapa? Karena kita able to. Able to. Kita jadi mampu nge-monitor our emotions. Sekarang Kang Hari tanya, our emotions ini, teman-teman, sebetulnya ini hambatan nggak sih buat Anda? Emosi itu hambatan bukan ya? Emosi itu masalah bukan? Bisa jadi, Kang. Oke, makasih Kak. Yang lain, emosi itu masalah bukan buat Anda? Boleh yang lain? Yes, thank you Kang Vin. Ya, Kang, masalah. Masalah. Masalah ya. Masalah banget ya, Kang. Is emotion jadi masalah buat kita? Is emotion one of our problem? Sahabat-sahabat semuanya, ternyata enggak. Kalau emosi jadi satu masalah, berarti Tuhan pengen ngasih kita masalah dong. Emosi siapa yang ngasih? Kalau kita nggak punya emosi, kita disebut manusia nggak? Enggak. Enggak. Jadi kalau kita ini jadi utuh manusia, fi asani takwim, yang ngasih emosi siapa? Allah. Berarti kalau emosinya masalah, berarti Allah ngasih masalah dong buat Anda. Oke. Guys, emosi yang kasih Allah. Emosi itu apa sih? Emosi itu feeling yang kita kasih nama. Ada sedih, ada bahagia, ada excited, ada nggak semangat, ada loss, ada apapun itu. Ya, ini adalah feeling yang kita kasih nama. Dan dia ternyata bukan masalah, guys. Our emotion, tolong catat ya, is not our problem. Perasaan kita itu bukan masalah bagi kita. Your emotion is not your problem. Jadi emosi itu apa dong, Kang Hari? Emotions itu, teman-teman semuanya, is just the signal. Emosi itu sinyal. Sinyal dari apa? Sinyal dari harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Expectation sama dengan experience, atau expectations nggak sama dengan experience. Baru muncul tuh emosi. Kang Hari sering kasih contoh nih, misalkan Ibu Kartini nih. Wah, jadi pengen nyanyi nih ngomong Bu Kartini.
Misalkan Kak Kartini. Kak Kartini punya 3 anak. Pengen banget anak-anaknya dibangunin sahur gampang. Bu Kartini ngebangunin anak-anak sahur gampang apa gampang-gampang susah? Gampang-gampang Gampang susah. susah. Gampang-gampang susah. Ketika ketemu kita sahurnya udah mepet nih jam 3:30 baru bangun, harus ngangetin ini itu dulu, harus masak ini itu dulu. Udah kayak gitu anak-anak susah dibangunin. Apa yang terjadi? Pengennya marah. Emosi. Emosi. Nah, kita Emosi. ngomongnya emosi ya, Kesel padahal gitu. sebetulnya kesel gitu ya, itu emosi. Apa yang terjadi? Kesel. Jangan ngomong emosi ya, karena emosi itu tidak punya salah ya. Apa yang terjadi? Kesel. Kesel itu terjadi karena apa? Kesel itu terjadi karena ekspektasi yang tadinya pengen ngebangunin anak-anak itu gampang, ternyata hara rese, ternyata susah, ternyata sulit. Kesel. Iya benar Kang. Bener ya? Iya. Oke, jadi si emotions itu tuh sinyal. Ada apa? Ada kejadian yang nggak sesuai dengan harapan kita. Dan si sinyal itu nggak jadi masalah sama kita. Masalah itu kalau kita sudah ngasih arti sama dia. Ya, udah mulai dikasih arti. Dan artinya, pemberian arti kita, pemaknaan arti kita, itu tidak berguna buat kita. Masalah terjadi ketika kita ngasih arti dan artinya nggak berguna buat kita. Misalkan, anak-anak kita susah dibangunin, terus kita kasih arti, ampun banget, ini gimana sih anak nanti kalau susah dibangunin kayak gini, masa depannya kayak gimana, lawang tidur aja nggak bertanggung jawab untuk dirinya, bangun aja masih susah. Nanti kalau dia mandiri nanti itu bakalan kayak gimana anak-anak ini, aduh ngeselin banget ya. Guys, lihat. Ketika kita ketemu sama sebuah kejadian itu netral. Kejadian itu tidak netral ketika kita memberikan arti kepadanya. Si emosi itu, ya ampun, ini kok susah ya dibanguninnya, itu kejadian. Terus kita kasih arti, ini sih kayaknya nih malas-malas nih anak-anak sih, susah sih nurut sama aku. Itu udah ngasih arti. Pertanyaannya, artinya berguna apa enggak? Enggak berguna. Makanya ketika arti itu tidak berguna, terus kita terus-terusan digulung itu arti buat diri kita nempelin itu arti buat diri kita, itu jadinya masalah. Itu jadi Bahasa Sundanya mah ini mungkin ya Kang ya. Jadi dikekewek gitu. dikekewek, digugulung. Digugulung. Digugulung Padahal bisa sama bisa diarahkan rasa marah itu gitu ya. Dengan ngasih tahu ke anak begini. Asik, cocok. Lulus. Padahal ketika kita marah, kita tahu, oh ya Allah, kenapa nih gue marah? Oh, karena anak-anak aku susah dibangunin. Terus kita tanya, apa yang perlu aku lakukan selanjutnya? Supaya kejadiannya jauh lebih baik. Itu tuh pertanyaan yang perlu kita berikan sama diri kita. Oh, berarti nanti jam 9:30 handphone sudah dimatikan, sinyal sudah dimatikan, TV sudah dimatikan, lampu sudah diredupkan, habis taraweh, ngobrol bentar, tidur. Besoknya digituin. Oh, ternyata aku perlu belajar bagaimana cara membangunkan yang baik. Guys, lihat. Marah. Marahnya jangan dihilangin. Kalau marah dihilangin itu ngeri. Tapi marahnya diapain? Marahnya diterima, dikasih arti. Besok kudu gimana nih? Yang jadi masalah buat kita bukan emotion. Yang jadi masalah kita ini thoughts. Ada trauma di masa lalu, ada experience yang nggak asik, dan lain sebagainya. Itu thoughts, dan kita nyambung-nyambungin tuh satu sama lain. Maka setelah thoughts-nya kita sambung-sambungkan, jadinya nggak enak. Gitu. Sampai sini bungkus, guys. Lanjut ya. Bungkus, Kang. Thank you very much. Teman-teman semuanya, self-awareness is how an individual consciously knows and understand their own character, feeling, motive, and desires. Tuh. Self-awareness ini adalah bagaimana seseorang secara sadar, tahu, dan juga paham. Masya Allah, ini bahasanya. Tahu dan juga paham. Ternyata tahu dan paham itu beda.
Teman-teman semuanya, makanya kalau di dalam doa, Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku knowledge-ku. Warzuqna fahman. Dan please, ya Rob, tolong rizkikan kepadaku pemahaman. Karena pasti ini udah jungkir balik dulu. Ini setelah hari ini nih, wah teman-teman malah makin mencari nih. Aku nih tahu nih teori self-awareness dari Kang Hari, tapi setelah ini aku jadi pusing, jadi bingung. Teman-teman, terima itu bingung. Kenapa? Karena bingung itu bagus. Artinya apa? Artinya teman-teman mikir. Mikir menuju apa? Menuju pemahaman. Bungkus ya. So, guys. Oke. Jadi, teman-teman semuanya, pemahaman itu jadi bagus banget. Memahami karakter itu butuh jungkir balik dulu. Butuh bingung dulu, butuh kesel dulu, butuh salah dulu. It's okay, nanti muncul pemahaman. Baik. Nah, kenapa kok disebut self-awareness ini kepada salah satu kunci untuk naikin kualitas hidup? Karena teman-teman semuanya, kalau teman-teman tahu, Kang Hari punya satu konsep, satu gagasan namanya high class response. High class response itu ada levelnya. Ada 5 levelnya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, silahkan nanti ikutan. Teman-teman semuanya, di dalam high class response ada satu hipotesa yang menyebutkan bahwa quality of our response, kualitas dari respons kita terhadap sebuah kejadian, terakumulasi dari momen ke momen ke momen. Ingat tadi ya definisinya, dari satu momen ke momen lain, si respons dari satu momen ke momen lain itu, momen to momen itu akan terakumulasi menjadi momentum. Akan terakumulasi menjadi percepatan buat teman-teman semuanya. Saya ulangi, respons kita dari satu momen ke momen, itu kalau responsnya baik, maka si respons yang baik tadi itu akan terakumulasi menjadi momentum kebaikan. Tapi kalau respons kita payah, maka satu kepayahan ke kepayahan yang lain, respons yang nggak banget itu akan menjadi, teman-teman semuanya, akan menjadi momentum yang memayahkan diri kita nantinya. Nauzubillah. Siapa-siapa yang responsnya ngadepin kejadian cuma ada di level basic dan expected, kualitas hidupnya nanti, teman-teman, nggak akan jauh dari kualitas kehidupan yang basic dan expected. Tapi kalau orang-orang yang memiliki kualitas ngerespon setiap momennya dengan respons yang desired, please jangan dibawa itu. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Oke. So, kalau momen demi momen kita jelek, teman-teman semuanya yang ngerespon sesuatunya, nauzubillah, momentumnya juga nah, salah satu yang bisa membuat respons kita, kalau ada sebuah kejadian, kejadiannya kita responsnya biasanya reaktif, biasanya. Gimana Kang Hari supaya respons saya jadi proaktif? Maka kita perlu ambil jeda sejenak. Kang Hari sebutkan dengan take and off. Apa yang dilakukan ketika taken off? Yang dilakukan ketika taken off adalah membangun self-awareness. Yang bisa menggeser reaktif kita menjadi proaktif kita itu apaan? Jawabannya cuma satu, awareness kita. Kalau nggak punya self-awareness, wah kita selalu jadi reaktif. Kalau reaktif terus, kita basic terus. Kalau basic terus dari satu momen ke momen yang lain, momentumnya akan decline. Bahaya. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, so hari ini kita sebut tadi di awal, masih ingat nggak?
Self-awareness, sebuah kajian untuk membuka salah satu kunci quality of life. Mudah-mudahan kualitas hidup teman-teman semuanya jadi berubah setelah hari ini. Jadi Kang Hari, tadi apa yang mesti dilakukan ketika kita ingin mengubah si reaktifnya kita menuju ke proaktif? Teman-teman semuanya, emosi itu kadang-kadang ngebuat kita jadi reaktif banget. Jadi reaktif banget. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, apa yang perlu kita lakukan? Taken off. Sejenak dulu. Berhenti dulu. Taken off itu ketika sebuah kejadian terjadi sama kita, nggak langsung dihajar itu kejadian. Tapi kita tarik nafas dulu. 3 hitungan, tahan 2 hitungan, atau 3 hitungan, keluarin 3 hitungan. Itu taken off. Untuk berpikir apa yang akan kemudian kita lakukan. Kalau kita nggak ngasih jeda, ada orang bilang, monyet lu kali yang monyet, berantem. Kalau kita nggak ngasih jeda, ketika kita kesel ngelihat ada postingan seseorang, sahabat-sahabat semuanya, kita kasih lagi postingan yang keras, nggak akan ada ujungnya. Kalau kita nggak ngasih jeda, apa yang diperintahkan oleh ibu kita gampang kita tolak dan kita bisa berkata-kata yang tidak baik kepada dia, kepada beliau. Kenapa? Nggak taken off dulu. Kalau kita nggak taken off dulu, ketika kita mendapatkan hasil ujian, SNMPTN, atau apapun itu, kita nggak taken off dulu, kemudian hasil itu nggak sesuai dengan harapan kita bisa jadi murung, kita bisa jadi pesimis, kita bisa jadi habis seketika. Kenapa? Nggak taken off. Taken off itu ngambil jeda. Untuk apa? Nanti. Apa yang kita contohkan dalam ngambil jeda kita? Tarik nafas. Buat teman-teman yang sudah kerja libur, atau cuti, atau yang lainnya apaan? Piknik. Itu taken off. Sahabat-sahabat semuanya, Ramadan. 10 hari terakhir. Itu taken off. Berdiam diri, melihat kembali kepada diri sendiri, melihat lagi, hey, life purpose aku apa ya? Aku ini udah ready belum ya untuk bisa jauh lebih baik ke depannya? Apa sebetulnya kelemahanku, apa sebetulnya kelebihanku, apa yang perlu aku optimalkan, gimana aku memutus kelemahanku, sementara aku cuma punya resources yang terbatas. Sahabat-sahabat semuanya, di 10 hari Ramadan ini kita jadi berpikir, itu taken off buat kita. Guys, ada di antara 20 orang di sini yang atlet, ada? 19 orang ini di sini ada yang atlet? Ada nggak? Kak Hasna, Kak Biba, Kak Asma, Kak Putra, Kak Ahmad Sobari, Kak Adit? Ada yang atlet di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke, tapi insya Allah pada tahu ya. Teman-teman Ya. semuanya, untuk para pemain sepak bola, bertanding 2 kali 45 menit, berapa lama latihan yang mereka punya? Berapa lama latihan yang mereka lakukan sebelum mereka bertanding? Hanya 2 kali 45 menit. Latihannya berapa lama, guys? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Untuk seorang pelari yang akan berlari sprint di Olimpiade, yang mulai dari awal sampai akhir itu cuma 4 kali pertandingan, 5 kali pertandingan, nggak lebih dari 1 minggu. Dan setiap bertanding nggak lebih dari 3 menit larinya, karena mereka 1 menit kurang, sprint 100 meter. Teman-teman semuanya, berapa lama latihannya? Sudah lama. Seumur hidup ya kan? Iya. Setuju ya Kak Ita? Oke.
perlu perjuangan mungkin ya, Kang. Harus konsisten juga. Konsistennya berapa lama tuh Kak Kartini? Bu Kartini? Ya berbulan-bulan kayaknya. Seumur Semenjak hidup bahkan. Heeh. Betul nggak? Menjadi seorang ibu yang sabar, seumur hidup, latihannya berapa lama? Dari awal menjadi ibu, itu sudah, ya Allah, perjuangan, Kang. Tapi menikmati ya, yang Allah titipkan ini amanah. Amin. Nggak tahu tapi ya menikmati apa enggak. Oke. Kita lihat ya teman-teman semuanya. Nih. Untuk fisik, jiwa, ya bukan jiwa, raga ya. Untuk raga kita, raga fisik kita, pertandingan 1 menit latihannya berapa lama? Seumur hidup. Betul nggak? Pemain sepak bola itu kan mainnya 2 kali 45 menit, tapi latihannya dari usia 10 tahun, dari usia 8 tahun kali. Latihannya seumur hidup. Tapi untuk yang namanya jiwa, ruh, teman-teman semuanya, kita lihat. Latihannya nggak tahu berapa lama, tapi pertandingannya, halo? Pertandingannya seumur hidup. Setuju apa setuju banget? Setuju banget, Kang. Setuju banget, Kang. Jadi kalau kita dikasih sarana sama Allah untuk latihan di bulan Ramadan, terus kita nggak ngambil latihan, terus kapan kita mau latihan, guys? Alhamdulillah sekarang GradeUp.co udah ngadain yang kayak begini. Kita jadi bisa punya nih bahan-bahan latihan. Kalau kita nggak nyengajain diri kita latihan untuk jiwa kita, untuk ruh kita, maka kita tuh akan ngadepin pertandingan yang seumur hidup. Jadi kapan dong latihannya? Latihannya adalah ketika taken off. Latihannya ketika taken off. Berhenti sejenak. Ini COVID belum hilang sampai sekarang. Udah 1 tahun dulu katanya 3 bulan. Sekarang udah 1 tahun lebih, guys. Iya, benar, Kang. Benar. Terus gimana dong? Aku tersiksa. Untuk Anda yang memaknai atau memberi arti tersiksa, ya udah dinikmati aja. Lawang Anda yang ngasih arti kok. The meaning you give, the life you live. Arti yang Anda berikan adalah hidup yang akan Anda punya. Sok aja. Tetapi jangan-jangan ini kita nih pengen, Allah nih pengen, kita nih untuk taken off. Berhenti sejenak mikirin. Kenapa? Karena selama ini kita nggak pernah latihan. Makanya latihannya Allah panjangin sampai 1,5 tahun belum beres. Kenapa? Karena Allah Boleh nggak cerita, Kang? boleh nanti. Karena Allah ngelihat sahabat-sahabat semuanya, nih orang kayaknya belum siap deh nih untuk naik kelas. Teman-teman semuanya, ayolah. Kita banyakin bersyukur, kita masih punya 5 hari lagi di bulan Ramadan. Taken off, banyak-banyak melihat ke dalam diri kita sendiri, supaya self-awareness-nya naik. Gitu ya. Oke, Bu Kartini, silahkan mau cerita apa? Boleh. Ya ini mengenai COVID itu kan sebelum ada COVID juga udah minta ya. Sebenarnya doanya cuma gini ya, karena anak paling gede itu belum ada rasa tanggung jawab gitu kan kedua adiknya. Tapi kok saya memaksakan. Pernah gini minta ke Allah, ya Allah liburin panjang aja deh biar saya benar-benar tahu gitu. Dia tuh anak pertama gitu. Maaf nggak tahu kan umur mah ya Kang ya. Siapa tahu kalau mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan saya meninggal atau besok juga saya bisa, oh ini loh saya tuh anak pertama gitu dan apa yang Bunda lakukan berarti saya juga nanti merasakan seperti itu, menikah, punya anak. Nah, ternyata ya Allah kabulkan malah liburnya panjang sampai saat ini karena work from home. Alhamdulillah. Saya ambil hikmahnya aja. Ketika biasanya saya marah dan marah ke anakku, ya Allah tak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya ternyata ketika kita pas ada sinyal itu marah, emosi, ternyata
nggak enak. Anaknya jom bicara gitu Kang ke saya tuh. Iya. Iya. Bunda coba nggak marah-marah sama aku. Emang aku anak pertama, Bun, tapi aku nggak bisa loh dijadikan seperti yang Bunda mau. Masya Allah, Kang, itu enak banget gitu. Alhamdulillah. Jadi makin dekat ya sekarang setelah 1,5 tahun bersama ya, Bun. Iya, hatur nuhun Bunda sudah cerita. Thank you. Baik, sahabat-sahabat semuanya, makasih Bunda Kartini. Oke, taken off. Itu apaan sih Kang Hari yang dilakukan ketika taken off? Yang dilakukan ketika taken off adalah introspekta. Kalau teman-teman gradeup.co pernah belajar sama Kang Zen yang ngasih nama introspekta, bukan Kang Zen yang memperkenalkan ke Kang Hari istilah introspekta. Psikolog yang udah sepuh-sepuh, psikolog klasik itu bilangnya introspekta. Intro itu ke dalam, spekta itu hal yang sangat luas, hal yang sangat besar. Apa itu jiwa kita? Jadi ketika taken off, kita menelaah kembali kepada jiwa kita. Apa sih yang kita lihat tadi nih, kalau kata Kak Ita, life purpose-nya dilihat. Kelebihan, kekurangan, keistimewaannya dilihat. Kelebihan, kekurangan, keistimewaannya itu dilihat. Dicek and recheck. Gimana supaya bisa jadi istimewa? Supaya bisa jadi istimewa, fokus untuk naikin kelebihan. Si kekurangan kayak gimana? Kekurangan dinetralkan, dinormalkan, tetapi nggak akan bisa jadi kehebatan kita kekurangan itu. Supaya nggak kemudian, bagus banget tadi istilahnya Kak Ita, kemudian tidak jadi masalah buat waktu yang kita pengen asah untuk kelebihan kita, kekurangan ini digimana? Kekurangan ini kita cari di diri orang lain, di mana kekurangan kita ini jadi kelebihannya dia. Bungkus ya Kak Ita ya. Mudah-mudahan bisa paham sampai di sini. Ya, jadi jangan toh-tohan gimana nih supaya saya kekurangannya jadi keistimewaan. Susah. Serius, ini bukan motivator yang ngomong. Susah itu susah. Ada yang jauh lebih gampang, yang jauh lebih gampang itu apa? Ketika Anda punya kelebihan, kelebihannya diasah supaya jadi keistimewaan. Kang Hari punya kelebihan, kemampuan berbicaranya diasah supaya jadi keistimewaan. Kang Hari punya kekurangan, kekurangannya apa? Di dalam di dalam detailing, clerical detailing, mengetik yang detail-detail kayak Excel, ngitung duit dan lain sebagainya, ngitung-ngitung hal kecil. Kang Hari nggak punya keistimewaan di situ, bahkan itu jadi kekurangan, lack banget. Nah, Kang Hari cuma mempelajari ini gimana nih supaya kekurangan ini nggak ngebuat keuangan saya jadi jebol, bisnis saya jadi ancur-ancuran. Saya usahakan untuk jadi normal, saya ikuti financial literacy, tapi setelah itu saya tahu, saya kasih ke orang yang jadi memegang keuangan yang secara detail bisa. Saya delegasikan sehingga saya bisa fokus kepada apa yang saya punya. Ini tuh kemarin terjadi nih di HCR.id. HCR.id itu Kang Hari asalnya CEO dan trainer. Kang Hari kemudian lebih memilih, gue mau jadi trainer aja. CEO mah biarin kasih ke orang yang jauh lebih ahli, yang lebih detail, yang bisa mengatur ini itu semuanya. Dan jadi jauh lebih enak. Kenapa? Karena kelebihan dan kekurangan ini muaranya adalah tujuan hidup. Life purpose. Apalagi yang kita analisa guys, yang kita analisa adalah value diri. Value diri ini jauh lebih penting dibanding impian karena impian itu bersumbernya dari value diri. Ini adalah sejatinya yang menggerakkan kita dari satu titik ke titik lain. Apa itu? Value diri. Yang selanjutnya adalah pola pikir. Pola pikir kita itu fix apa growth mindset ya. Fixed mindset or growth mindset. Terus lagi apa yang kita lihat? Perilaku kita. Perilaku kita ini kendalinya ada di mana? Ada di kendali diri kita, apa kendalinya luar diri kita? Ini yang kita analisa terus-menerus. Namanya self-analysis atau sering dibilang sebagai muhasabah.
Apa hasilnya muhasabah? Apa hasilnya self-analysis? Ini yang kita omongin dari tadi. Hasilnya adalah self-awareness. Which is, kata Syurih tadi masih ingat, kesadaran diri adalah satu-satunya yang kalau mau disebutin, gue sebutin pembeda antara kesuksesan dan kehancuran seseorang. Self-awareness. Teman-teman semuanya, dari self-awareness ke muhasabah, itu namanya kemampuan intrapersonal. Bagaimana kita melihat ke dalam diri kita. Atau internal self-awareness, kalau sering disebut. Kemampuan ngelihat diri kita, apa sih maunya sih hari ini? Ya, apa sih maunya seorang Kartini ini? Apa maunya seorang Haspeita ini? Seorang Bibi Bahta, apa sih keinginannya? Gitu. Itu namanya intrapersonal skills. Gimana caranya ya? Saya punya trauma, terus trauma itu kemudian saya hilangkan kayak gimana? Saya kurang bisa nih berhubungan dengan anak pertama saya. Gimana dong? Saya bisa memperbaiki diri saya supaya hubungan sama anak saya jadi jauh lebih bagus. Itu intrapersonal skills. Meskipun ketika kita mikir hubungan dengan orang lain, itu sudah external self-awareness disebutnya. Tapi masih intrapersonal skills. Masih terjadi di dalam diri kita. Kalau ada yang mau nanya, silahkan simpan dulu di chat. Nanti sama Kak Vina nanti boleh dibacakan. Ya, teman-teman, apa hasilnya dari kemampuan... makasih, Vin. Apa hasilnya dari kemampuan intrapersonal? Hasilnya adalah self-disclosure yang bagus. Jadi hasil dari kesadaran diri teh naon ya? Hasilnya adalah self-disclosure yang bagus. Anda semua bisa mengungkapkan diri Anda kepada khalayak. Anda semua bisa ngomong di depan 20 orang kayak sekarang Anda unmute temporarily. Seperti Anda lagi ngetik feed. Seperti Anda lagi nge-replay sesuatu. Sahabat-sahabat semuanya, itu namanya self-disclosure. Anda ngomong sama ibu Anda, Bu, please deh, aku tuh tahu aku anak pertama, tapi Bu, ya jangan terus-terusan anak pertama ini dibebankan dengan harapan-harapan yang ibu pengen buat sama aku. Aku mah nggak bisa kayak begitu. Itu namanya self-disclosure. Ngebuka. Sepanjang Anda ketika Anda diberikan harapan oleh ibu Anda, tapi kemudian Anda menolak, kemudian Anda diam, terus kemudian Anda mencari ini itu, nggak dikeluarin, itu Anda lagi bermain dengan intrapersonal skills. Ketika mengungkapkan diri, Ibu, punten, bagus banget harapan Ibu kepada saya. Tapi sesungguhnya ada yang saya inginkan mah ini. Mudah-mudahan Ibu ridho ya. Self-disclosure itu jadi jauh lebih bagus, jadi jauh lebih enak, jadi jauh lebih nikmat, karena dia punya kesadaran diri. Kesadaran diri ini kayak kita punya rambu, guys. Mana yang bisa parkir, mana yang nggak boleh parkir, mana yang bisa stop, mana yang nggak boleh stop, mana yang harus belok kiri, belok kanan, kapan klakson boleh dinyalakan. Itu karena kita punya self-awareness terhadap hidup. Kalau kita self-disclosure-nya bagus, what will happen? Kemampuan intrapersonalnya bagus. Interpersonalnya bagus. Itu sebabnya tadi disebutin, kalau di dalam leadership, orang-orang itu akan jadi punya jauh lebih respect sama kita. Kenapa sih? Kan awareness aku, Kang Hari. Tapi kenapa kok orang-orang bisa jadi jauh lebih respect? Karena ketika kita punya awareness, kita nih jadi leader, ngedisclose diri kita sebagai leader itu baik. Ngedisclose diri kita sebagai ibu itu baik, ngedisclose diri kita sebagai apapun peran yang kita punya, itu perannya didisclose dengan baik. Sampai sini bungkus, amin? Amin. Pada kemana ini orang-orangnya Amin, ada? Kang. Oke, baik. So, guys, apa dong yang kita lakukan supaya saya punya kesadaran diri, Kang Hari? Self-analysis. Karena kesadaran diri ini adalah hasil. Ini teh hasil. Hasil dari apa? Hasil dari muhasabah. Memuhasabahi siapa? Memuhasabahi diri sendiri.
Berkomunikasi dengan siapa? Berkomunikasi dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan Allah. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan dirinya sendiri, dia akan kenal dengan siapa penciptanya. Dan kalau dia sudah kenal dengan dirinya sendiri, dia akan ngebuka dirinya dengan baik. Kalau dia udah ngebuka dirinya dengan baik, maka dia akan dikenali oleh orang lain dengan baik. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan dikenali, bagaimana orang akan mengenali diri kita sementara kita nggak kenal sama diri kita, guys. How can you become someone beloved, someone to be loved when you are not loving yourself? Bagaimana mungkin kita bisa dicintai oleh orang lain sementara kita ini nggak mencintai diri kita sendiri? Anda yang sering bilang, aku mah nggak bisa komunikasi, aku mah nggak seluas dia, aku mah nggak bisa berbisnis, aku mah punya kekurangan ini. Hati-hati, itu bisa jadi kesadaran diri atau itu bisa jadi judgment diri. Kalau itu udah jadi judgment diri, dan kita ngerasa itu yakin benar, udah jadi belief, aduh ujung-ujungnya kita nge-disclose diri kita nggak optimal. Selesai, berhenti di bukan tempat pemberhentian kita. Na'udzubillah. Ya, teman-teman, kita lihat. Ini yang tadi, self-analysis menghasilkan self-awareness, self-awareness menghasilkan self-disclosure, self-disclosure menghasilkan kemampuan interpersonal. Sekarang, teman-teman semuanya, kita lihat yuk, apa sih alasan kita bekerja dan kita hidup. Dioret-oret ya di kertas Anda. Dioret-oret di kertas kalian, teman-teman semuanya. Kita akan menemukan big why kita. Salah satu aktivitas muhasabah kita hari ini. Kita akan menemukan big why-nya. Yuk kita cari. Teman-teman, tolong jawab. Dioret-oret aja. Ketika kelak Anda meninggal nanti, Anda ingin dikenang seperti orang yang kayak gimana sih? Anda ingin dikenang orang sebagai orang yang kayak gimana? Kang Hari pengen dikenang sebagai seseorang yang jadi role model. Dari apa? Dari high class response. Responsnya bagus, responnya baik ke aku, baik ke dia. Dan kalau misalkan dia bisa tegas, tapi kalau dia bisa baik, dia baik. Dia nggak pernah keras. Dan karena Kang Hari pengen jadi role model dari high class response, Kang Hari berhati-hati menjaga respons demi respons Kang Hari. Dalam berkendaraan, di mobil, di jalan raya maksudnya. Aduh, dulu tuh nafsuan banget. Ketemu sama angkot, apalagi angkot 08 itu, kalau yang teman-teman tahu di daerah Bandung, daerah Kopo, rasanya itu udah kayak gimana. Ketemu sama angkot di lampu merah, lampunya udah hijau, dia masih berhenti, ngeselin. Dulu saya reaktif banget sama feed-nya buzzer. Sekarang jadi jauh lebih tenang. Kenapa? Karena pengen jadi contoh dari high class response. Dan ketika nanti wafat, orang-orang nyebutin, oh ini tuh role model dari high class response banget. Anda pengen kayak gimana? Hal apa yang ada di dalam diri Anda yang Anda yakini bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak? Apa coba? Kang Hari apa ya? Kang Hari itu delivery dan membangun modul. Modul training. Anda apa? Tanya. 3. Jika hal apa yang jika tidak lagi Anda lakukan akan dirindukan oleh orang lain. Guys, kalau Anda udah nggak ada, apa yang akan dirindukan oleh anak-anak Anda? Apa yang akan dirindukan oleh tim Anda? Apa yang ngebuat orang lain kangen sama Anda? Apa ya? Yang kalau misalkan Anda berpulang duluan,
ibu Anda tuh akan ngangenin apanya dari Anda. Ternyata nggak ada si teteh jadi jauh lebih enak deh, hidup jadi jauh lebih mudah, nggak ada teman ribut. Adik-adiknya juga jadi, apakah ingin dirindukan oleh ibu kita seperti itu, diingat oleh ibu kita kayak gitu? Terus kalau Anda lagi nggak ada, udah nggak ada, apa yang akan orang lain rindukan? Duh, nggak ada si teteh tuh, nggak ada yang cerewet dia sama adik-adiknya untuk beberes rumah. Silakan. Yang keempat, jika semua halangan bisa kita hilangkan, hal terbaik apa yang ingin Anda berikan dalam sepanjang kehidupan Anda? Jika semua halangan bisa kita hilangkan, apa hal yang terbaik yang ingin Anda berikan dalam hidup Anda? Kalau Kang Hari, apa? Kang Hari pengen training ke orang-orang yang poor, baik secara harta ataupun secara ilmu. Syiar. Terus syiar, nggak pernah mikirin dapat duit dari mana, dapat duit berapa. Kalau manusia cuma boleh punya satu definisi sukses, maka apa arti sukses hidup buat Anda? Oh, saya pengen memberi ini kepada orang yang cintai, plus ini, plus ini, plus ini, plus ini. Sukses itu apa buat Anda? Kalau Kang Hari, apa arti suksesnya? Jadi jalan rezeki untuk orang lain. What about you guys? Sahabat-sahabat semuanya, ini adalah salah satu self-analysis. Silahkan Anda pikirkan 3 menit aja ya, Kak Vina. Kita kasih waktu buat teman-teman 3 menit. Siap, Oke. Kang? Nanti setelah 3 menit, boleh di-share di ruang utama, atau nanti bisa kita buat breakout room kalau perlu. Ya, silahkan teman-teman semuanya. 3 menit dimulai dari sekarang. Satu menit lagi, guys. Lima detik lagi. 3, 2, 1. Waktunya habis. Selesai. Waktunya habis. Oke. Adakah di antara Anda yang mau sharing, guys? Pertanyaan 1 sampai 5 ini, silahkan.
Tadi sudah sempat dibuat apa belum ya? Ada yang sudah menulis, Bu Kartini, Kang. Oh, Bu Kartini sudah menulis. Oke, yang lain sudah? Makasih Bu Kartini. Oke. Mantap. Makasih Kak Aufa. Aufa. Thank you, keren pisan. Yang lain? Kita akan saling sharing soalnya. Sayang banget kalau training kita nggak ada sharing-sharingnya dan nggak juga belajar itu dari trainernya. Belajar itu juga dari sesama peserta training ya. Oke, baru ada 2, Kak Aufa dengan Kak Bu Bibas Kartini. pada sudah, Kang. Kak Biba udah. Oke. Nah, kalau Kak Kak Aufa tadi Dwi, sudah, Kak Haspeita. asik. Sekarang teman-teman semuanya, Kang Haris ada tawarin nih buat teman-teman yang sudah, yuk kita sharingkan. Kita sharingkan. Oke, pertanyaan demi pertanyaan yang tadi. Monggo, siapa duluan yang mau? Tadi ada Kak Bibah. Kak Bibah bisa di-unmute, Kak Bibah? Kak Bibah. Halo, Kak Bibah. Halo, Kak Bibah. Boleh di... Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Boleh sharing, Kak Bibah? Boleh. Asik. Sebentar ya, saya buka lagi supaya Kak Bibah bisa share. Oke. Kak Bibah, mangga. Jadi yang pertama itu Kang mengenai pertanyaan yang ini apa dari awal dulu ya? Ya, boleh. Itu dari awal. Ya, jadi aku sendiri pengen gitu menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain tentunya ya. Dengan cara aku sendiri kan maksudnya mengikuti mempelajari Islam gitu dari akar-akarnya, sehingga apa yang aku udah dapat aku pengen berikan ke orang lain dengan cara mendakwahkannya gitu, dari solusi Islam yang udah aku dapat ke orang lain untuk menjadi solusi gitu dari akar-akarnya, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan Islam sesuai syariat gitu. So, ketika kelak nanti Kak Bibah meninggal, Kak Bibah ingin dikenang sebagai orang seperti apa? Menjadi seorang yang bermanfaat, Kang. Oke, dengan cara? Dengan cara tadi mendakwahkan Islam itu dari akar-akarnya gitu. Oke, thank you. Bermanfaat dengan cara mendakwahkan. Clear. Yang kedua, Kak Bibah. Ya. Hal apa yang ada di dalam diri Kak Bibah yang Kak Bibah yakini bisa bermanfaat buat orang lain dan orang banyak? Ya, insya Allah memiliki beberapa pemahaman atau sakofah Islam yang baik gitu, dalam artian untuk mengasih solusi ke orang banyak gitu. Kan kebanyakan orang itu tidak mengetahui jati dirinya sebagai seorang Muslim. Nah, dengan adanya aku belajar di salah satu komunitas itu, aku bisa mengasih apa yang aku udah dapat itu ke orang lain gitu. Oke. So, baik, terima kasih. Pengetahuan syakofah Islam untuk solusi. Siap. Atur nuhun, Kak. Yang ketiga, kalau Kak Bibah udah nggak ada, apa sih yang kira-kira bakalan dikangenin sama orang lain? Apa ya? Kalau aku yang aku tulis sih memiliki khas obrolan yang bermanfaat gitu. Pengennya. Oke. Kak Bibah udah punya sahabat? Ya, sahabat Dalam dekat. dakwah? Ya, alhamdulillah banyak. Banyak. Oke. Sebutin namanya. 2 aja. Wah, Masya Allah. Namanya, kalau yang ada di kampung itu ada Ani, Juni, Tika, kemudian Mbak Devi, kemudian yang para gurunya itu banyak banget. Oke. Siap. Ini Ani, Juni, Tika lagi kumpul. Iya. Lagi ngumpul nih, lagi bertiga bareng. Dan ngomongin almarhumah Bibah. Terus mereka tuh tiba-tiba ngobrol nih.
Ani ngomong sama Juni sama Tika, aduh kangen ya sama Bibah. Tolong dilanjutkan. Sebagai seorang Ani, kangen apanya Bibah? Coba jadikan diri seorang Bibah, jadi Ani dulu. Sekarang lagi ngobrol sama Juni dan Tika. Mengenang seorang Bibah. Silakan Ani, mangga. Aku gitu, Kang. Yes. Bibah jadi Ani. Ya. Ani ini lagi ngomongin Bibah ke Juni dan Tika. Monggo. Tik, kita kangen Bibah ya. Biasanya Bibah tuh kalau misalnya kita punya masalah, Bibah suka ngasih solusi gitu dari permasalahan kita. Misalkan aku lagi galau dengan permasalahan keluarga aku, dia selalu ngasih solusi gitu, yang bikin hati aku tuh adem gitu. Gitu. Okay. Thank you. Makasih. So it's clear. Ketika clear kan, kalau misalkan itu yang dirindukan, ngasih solusi, ngademin hati orang, maka dihebatin itu. Jadikan itu kelebihan, jadi keistimewaan. Jangan jadi pemberi solusi yang biasa-biasa aja. Jadi pemberi solusi yang luar biasa, yang bisa solusinya itu dirasain sama masif banyak orang. Sama orang banyak. Yang selanjutnya, jika semua halangan bisa kita hilangkan, hal terbaik apa yang ingin Anda berikan dalam sepanjang kehidupan Anda, Teh Bibah? Kak Bibah. Aku pertanyaan ini kurang mudeng nih, Kang. Apa nih contohnya? Tadi kalau soalnya semua halangan bisa kita hilangkan, nggak punya lagi kendala waktu, nggak punya lagi kendala biaya, nggak punya lagi kendala apapun, hal terbaik apa yang ingin Anda berikan dalam sepanjang kehidupan, Teh Bibah? Ya tadi kaitannya dengan awal itu. Cuman aku sendiri dari personalnya masih bergelut dengan emosi gitu ya bahasanya kan. Aku pernah dengar emosi udah nggak jadi halangan pada saat ini. Iya. Jadi itu pengen beres dulu. Ketika udah beres itu kan aku insya Allah bakalan muncul potensi yang ada dalam diri aku itu tadi, yang mengenai bahasan yang awal itu, mengasih kebermanfaatan kepada orang lain, mengenai solusi Islam gitu. Oke. Mendakwahkan solusi Islam ya. Kafah lah keseluruhan gitu, secara kafah. Jadi kita kalau misalkan mau mengikuti syariat Islam, nggak asal comot aja kayak prasmanan yang kita suka kita ambil, yang kita nggak suka kita buang, kan nggak seperti itu. Okay. Dan semuanya pengen didakwahkan sampai seluas-luasnya gitu. Insya Allah. Insya Allah. Karena kendala jarak, kendala waktu, kendala emosi itu udah nggak jadi kendala lagi. Oh ya. Oke. Kak Bibah, kalau manusia cuma boleh punya satu definisi sukses, ya. Apa arti kesuksesan buat seorang Bibah? Ya. Kalau aku yang udah belajar ya dalam artian mendalami suatu mungkin ini kaitannya dengan menjaga diri juga ya, Kang. Jadi menurut aku sukses yang paling hakiki itu adalah mendapat ridhonya Allah gitu. Jadi kan kalau kita udah mengetahui hakikat kita, tujuannya hidup di dunia ini kan ada kaitannya dengan kehidupan setelah kita mati nanti, apa gitu. Yaitu ada berkaitan dengan apa-apa yang kita lakukan di kehidupan di dunia itu, kita kontribusikan itu semuanya untuk Allah gitu. Entah kita dapat berteman karena Allah, kita berkeluarga ya tujuannya itu untuk mendapatkan ridha Allah gitu. Jadi itu sih. Thank you Kak Bibah. Atur nuhun. Jazakumullah khairan. Sahabat-sahabat semuanya, seseorang baru saja menceritakan tentang 5 pertanyaan ini. Maka Anda sudah bisa gambarkan nih, Anda yang sekarang ber-17 di dalam grup, di dalam pembelajaran ini, bisa ngelihat sekarang. Oh, kayaknya Bibah ini orangnya begini ya. Kayaknya kalau aku ngomong sama Bibah kayaknya bakalan adem ya. Kalau aku ngomong sama Bibah kayaknya dia tuh punya solusi yang enak banget diomonginnya sama aku ya. Kayaknya Bibah ini bukan orang yang emosionalan deh, bukan orang yang emosian deh. Kenapa? Karena kalau dia emosian, dia bakalan segera nyadar, ini Allah ridho nggak ya sama gue? Oh, Allah nggak ridho sama aku, ganti emosinya ke emosi yang jauh lebih positif. Kayaknya aku pengen berteman dengan seorang Bibah. Teman-teman semuanya. Dan Anda yang udah punya jawaban dari ini semua,
Anda tiba-tiba sekarang jadi punya satu gambaran. Hey, ya juga ya. Aku tuh pengennya cuma satu, apa dapat ridho Allah. Jadi kalau lagi kesel, lagi capek, lagi bete, aku tuh harusnya langsung tanya sama diri aku, sik. Kalau Ki suka nggak sama aku zaman sekarang ya, ketika aku lagi ngalamin ini. Apa yang bisa aku dapetin ridho yang kayak gimana? Gimana sih yang aku harus lakukan supaya aku dapat ridho Allah yang jauh lebih hebat dari perasaan jengkelku sekarang? Teman-teman semuanya, analisa kepada diri untuk jawaban demi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini salah satu yang akan menggerakkan Anda memiliki yang namanya self-awareness. Bungkus? Oke. Sampai sejauh ini, ada yang mau nanya? Silakan, dibuka pertanyaan. Silakan untuk yang ingin bertanya. Ada tidak? Oke, sekarang kalau kayak gitu saya yang nanya. Ya, saya yang nanya. Saya mau tanya, Kang. Mangga, silakan. Untuk itu ya tadi apa Closure. ya. Itu maksudnya kita kan kayak ngomong sama diri sendiri gitu ya. Itu setelah kita tahu apa kelebihan sama kekurangannya kita, itu terus perlu diungkapkan ke orang lain juga apa enggak kayak gitu. Oke. Diungkapkan, tidak diungkapkan, sebetulnya itu akan terungkapkan, Kak Ita. Itu akan terungkapkan dari apa? Dari perilaku kita, dari respon yang tampak kita, yang kemudian dipersepsi oleh orang lain. Jadi kan kayak gini, Kak Aspita. Ini ada kejadian ya. Kejadian ini kita respons, dan sebelum kita respons ini ada pilihan berbagai macam respons. Nah, ketika kita ngerespons, respons itu terbagi-bagi. Ada respons yang kelihatan, ada respons yang tidak kelihatan. Respons yang tidak tampak itu apa? Pikiran, perasaan. Ini nggak tampak sama orang lain, tetapi yang tidak tampak ini akan mempengaruhi respons yang tampak. Apa itu respons yang tampak? Respons yang tampak itu adalah action atau tindakan. Kayak gitu, Kak. Kejadian, direspons, tidak tampak, dan tampak. Actions ini nanti, si actions, ini akan dipersepsi oleh orang-orang. Oh, ternyata dia tuh orangnya gitu doang ya. Ih, kaleng-kaleng deh, gue nggak suka. Itu kan persepsi orang. Atau orang itu, oh gila, gue nggak nyangka loh dia itu ternyata bisa keluar dari masalah yang dia punya. Gue pikir dia tuh pendiam, tapi ternyata kalau udah ngomong keren banget ya. Itu kan dari mana tuh persepsi orang datang? Dari action kita. Action kita dibentuk dari mana? Dari pikiran dan perasaan kita. Apakah self-disclosure itu harus selalu kita omongkan? Sebaiknya iya. Kita komunikasikan. Sebaiknya yes. Kalau enggak, orang bisa bermain dengan persepsinya sendiri, padahal maksud kita bukan kayak begitu. Maka kita komunikasikan. Guys, sini deh. Kenapa gue kemarin ngambil keputusan untuk tidak merespons apa-apa dari keputusan kampus kita, dari keputusan pembantu rektor 3 kita. Karena sebetulnya aku tuh pengen nunggu suasana tenang dulu. Beberapa saat baru aku kasih komen. Nah, itu kita ungkapkan. Aku kemarin nggak ngambil keputusan apa-apa, nggak bertindak, sebetulnya bukan nggak ngambil keputusan apa-apa, aku ngelihat kondisi tenang dulu. Supaya apa? Supaya persepsi orang kembali jadi sama. Tapi nggak usah jauh-jauh dulu deh. Ketika Anda di Instagram seseorang, Anda mengklik tanda love, itu sudah self-disclosure. Ketika Anda mengangkat tangan, gimana ngangkat tangan itu? Gitu ya. Ketika Anda ngangkat tangan, itu sudah self-disclosure. Ketika Anda memberikan emoticon, itu sudah self-disclosure.
Sebelum Anda menyampaikan sesuatu, memberikan tindakan sesuatu, itu masih self-closure, ditutup. Gitu. Tapi ketika kita sudah ngasih sesuatu, kita sudah, apalagi kalau kita sudah nulis caption, sudah bentuk feed. Teman-teman semuanya, jangankan caption, jangankan feed, love-nya Anda, angkat tangannya Anda, emotikonnya Anda, itu tuh sudah mengeksposur diri Anda terhadap kritikan orang lain. Karena Anda akan dipersepsi oleh orang lain. Gitu guys. Halo, sampai sini. Halo. Siapa yang merasa belajar? Kak Ita, aman jawabannya? Iya, aman. Mantap. Mau tanya dong, ada Berarti 17. kayak kita, Ya, halo? ya, Berarti siap. kayak kita posting feed, bikin caption itu udah bentuk disclosure juga ya. Yes, itu sudah self disclosure, Kakak. Masya Allah. Ya, Tabarakallah. makasih Kang. Siap, laksanakan. Teman-teman, sampai sini siapa yang merasa belajar dari kegiatan kita? Ada? Alhamdulillah belajar Kang. Banget. Belajar banyak hal. Alhamdulillah. Nanti kedepannya Atur nuhun. Oke. Kita akan tutup dengan satu hal. Ya, teman-teman semuanya. Sebentar. Tutup dulu. Guys, banyak banget yang bisa kita pelajari di dalam self-awareness ini. Karena self-awareness ini nggak akan ada habisnya hasil dari sebuah muhasabah. Teman-teman gini, hasil dari self-awareness. Ini prosentase, ini waktu. Yang ke atas itu X apa Y sih? Yang ke atas? Y. Y. Oke, busur Y itu prosentase, busur X itu waktu. Nah, teman-teman semuanya, saya akan ngomongin satu hal dulu. Ada kemudian kurva atau grafik yang mungkin dimulainya dari 20% atau dimulainya dari rendah. Kemudian jadi turun grafik itu, kemudian naik, kemudian naik, kemudian naik, kemudian turun. Banyak. Kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik sampai selesai. Grafik apa ini dalam hidup kita? Ini adalah grafik percaya diri. Grafik PD. Percaya diri kita ketika kita melakukan sesuatu di awalnya boleh rendah dulu. Misalkan Anda berbisnis buku Kartini, atau misalkan Anda berorganisasi, Anda didapuk sebagai leader dari sebuah event, boleh turun dulu. Terus eventnya alhamdulillah berjalan lancar. Tiba-tiba ada komplain, turun tuh jadi ke 15% kepercayaan dirinya. Kenapa dikomplain? Tapi setelah itu dibina lagi, berhasil. Jadi makin lama makin naik. Naik ke sini, makin lama makin hebat tuh, makin jago tuh ngebuat event. Jebret. Jadilah dia jadi seorang IO yang besar. Tiba-tiba ada COVID. Wah, event organizer-nya berantakan. Turun lagi ke 15%. Karena dia harus jual ini, harus jual itu, nggak bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu secara offline. Tapi ternyata bisa loh, IO jadi online. Naik lagi kepercayaan dirinya. Wah, naik jadi 40%. Tapi tiba-tiba ada yang komplain karena online-nya nggak bagus. Turun lagi, terus naik lagi. Terus naik, terus turun, terus naik. Sampai dia wafat. Sahabat-sahabat semuanya, PD, percaya diri, itu boleh naik turun. Karena percaya diri ini selalu berkaitan dengan skills, keahlian kita, selalu berkaitan dengan knowledge kita, selalu berkaitan dengan experience kita. Boleh naik, boleh turun. Terus kalau PD ini berkaitan dengan skills, knowledge, dan experience, bisa disimpulkan percaya diri kita ini selalu berkaitan dengan doing. Semakin panjang kita doing sesuatu dengan pengetahuan yang semakin hebat, biasanya percaya dirinya makin lama makin luar biasa. Guys, doing ini boleh naik, boleh turun. Tapi ada satu hal yang nggak boleh naik turun. Apa itu? Tetap harus konsisten di 100%. What is that? That is self-esteem.
Penghargaan diri kita kepada diri kita sendiri itu perlu 100%. Dan self-esteem ini tidak terkait dengan skill, tidak terkait dengan knowledge, tidak terkait dengan experience. Dia terkait dengan belief, dengan keyakinan yang dimiliki oleh dia. Dan ini tetap penting 100% dijagain. Kenapa? Karena self-belief ini berkaitnya bukan doing, tapi being. Menjadi seorang manusia seutuhnya yang Allah sudah ciptakan fi ahsani taqwim, yang Allah bilang itu, teman-teman semuanya, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Always 100%. Ketika ada orang marah, perhatikan nih. Ketika ada orang marah, marahnya luar biasa sampai kita pendek banget marahnya. Misalkan, kamu itu brengsek. Kita boleh ngasih makna apapun terhadap brengsek yang dia bilang. Kita bisa jadi hancur setelah itu. Kita bisa jadi drop setelah itu. Kita bisa hilang percaya diri setelah itu. Tapi sebelum kita berkesimpulan terhadap kata-kata brengseknya dia, tolong tanya sama dia. Pak, apa sih maksudnya Bapak bilang saya brengsek? Kamu itu loh dikasih kerjaan nggak pernah becus. Nggak becusnya di mana? Iya, kamu tuh selalu below perharapan kerjanya. Saya kan udah bilang, ini tolong lakukan ini, lakukan itu, kerjakannya kayak begini, kerjakannya kayak begitu. Kamu tuh nggak bisa ngelakuin itu. Ternyata, kalau kita dapat feedback, sekeras apapun feedback dari orang lain, teman-teman, orang-orang itu lagi nge-feedback doing kita. Artinya kalau dia lagi nge-feedback doing kita, ya perbaiki aja doingnya kita. Tetapi kenapa banyak orang yang kemudian ketika di feedback hatinya jadi sakit, jiwanya jadi hancur, karena dia menyetarakan doingnya dengan being. Ketika dibilang, brengsek lo, aku ini tercipta brengsek, aku ini terlahir brengsek, aku ini memang tidak mendapatkan pola pengasuhan yang baik sehingga aku jadi brengsek, aku tidak mengerti kenapa kehidupan, wah itu being. Padahal, kalau kita ulik, sekalipun dia ngomong, mohon maaf, contoh, monyet lu. Ketika dia bilang, kenapa lu bilang gua monyet? Lu itu pakai jalan trotoar, dipakai motor lu buat jalan, itu kan artinya lu nggak punya pikiran, artinya lu monyet. Oh, nggak punya pikiran, itu doing. Dia pengen kita jadi jauh lebih berpikir, kalau trotoar dipakai buat jalan, bukan dipakai buat motor. Iya Pak, siap. Mohon maaf ya, saya salah. Besok-besoknya jangan lagi naik ke trotoar, beres. Lah kita baru diomongin kayak gitu langsung bingung, aku tuh monyet, aku tuh nggak punya pikiran, padahal kan aku udah disekolahin. Kalau dia nggak tahu aja gue tuh lagi kalut, wah kemana-mana. Sahabat-sahabat semuanya, untuk menaikkan self-awareness kita, oleh-olehnya, lakukan yang namanya terus-terusan yang namanya self-analysis. Kalau self-analysisnya bagus, maka self-awareness-nya bagus. Kalau self-awareness-nya bagus, maka self-disclosure-nya juga bagus. Teman-teman semuanya, dan satu yang dianalisa sama kita sekarang terakhir, mana doing, mana being, mana being, mana doing, mana being, mana doing. Kalau kita nggak pede, sah banget kita nggak pede, karena kita boleh salah. Tapi kalau kita punya self-esteem, oke, aku pernah punya salah, tapi izinkan aku untuk belajar ya. Sorry banget kemarin kayak begitu. Aku berjanji aku akan terus belajar. Itu namanya self-efficacy. Kecukupan. Insya Allah akan saya terus pelajari, supaya saya ke depannya jadi jauh lebih baik. Teman-teman, Kang Hari tahu delivery ini bukan delivery yang terbaik yang pernah Anda punya. Kang Hari terbuka juga untuk feedback yang teman-teman berikan untuk Kang Hari, insya Allah. Terima kasih atas sesi waktu belajarnya. Dan mudah-mudahan kita bisa jadi belajar dan kita jadi lebih percaya diri kepada apa yang akan kita lakukan. Masih banyak yang perlu kita analisa. Teman-teman semuanya ada value, ada kendali diri, ada macam-macam. Jangan pernah berhenti memuhasabahi diri sendiri yang hasilnya self-awareness, kebaikan buat diri Anda. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kang Hari atas ilmunya. Semoga sangat bermanfaat terutama untuk saya dan teman-teman. Dan mungkin Kang boleh ditunjuk satu peserta yang paling aktif karena ada hadiah. Ya, wow, ada hadiah ya. Luar biasa. Terima kasih. Ini tuh aktif-aktif kalau saya pikir ya. Ada 3 orang yang aktif. Ada Aufa, ada Teh Kartini, ada 4 orang. Ada Aufa, ada Teh Kartini, ada Kak Haspeita, sama Kak Bibah yang tadi kita udah ulik ya. Terima kasih banget. Ini di antara 4, silahkan dipilih 1 sama Tevina. Oke, aduh, kalau harus milih. Siapa yang mau ya? Siapa yang mau? Semuanya dapat hadiah ya. Reva, terima kasih dari Surabaya sudah hadir. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun ini barangkali buat Teh Reva pengulangan ya. Nuhun Teh Reva. Oke, kalau gitu mungkin nanti boleh dibahas lagi di grup. Ada grupnya ya. Iya, Kang. Oke, Kang. Terima kasih banyak. Jadi self-awareness itu penting banget ya, Kang? Yes. Jadi self-awareness itu kemampuan untuk memonitor emosi. Yap, betul. Salah satunya adalah kemampuan untuk memonitor emosi. Salah satunya aja. Sisanya juga menikmati dari momen ke momen. Itu kan self-awareness. Kalau orang mau nikmati momen ke momennya, jadi monumental. Kakak Reva lagi perjalanan kemana? Hati-hati di jalan. Hatur nuhun Kang, di Malang ini masih. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kang Hari kapan ke Malang? Aduh, nggak tahu ini diperpanjang ya. Jangankan ke Malang, saya ke Cimahi aja sekarang susah karena mobilnya letternya B plat mobilnya. Iya Kang, kita virtual. Salam sama teman-teman Malang ya. Siapa aja ya yang di Malang itu ya berarti ya. Virtual semua ini insya Allah. Siap. Nuhun. Nuhun Kang. Terima kasih Kak Tina, teman-teman. Terima kasih juga Kak Reva. Salam sama driver tercinta ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Kang Hari, terima kasih untuk semuanya. Mungkin kali ini kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di follow Instagram saya Hari Firmansyah aja ya, Hari Firmansyah R, dan juga YouTube saya. Silakan Hari Firmansyah R. Kak Reva tolong sebarkan YouTube dan Instagram saya ke teman-teman di sana ya, Kak Kartini dan Anda semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Saya mohon izin pamit. Terima kasih Kang. Sami-sami.